Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Matnul Ghayah wa Takrib, Matan Takrib atau Matan Abi Suja. Lebih terkenal dengan Matan Abi Suja dalam fikih Imam Syafi'i. Ya, saya menggunakan kitab pegangan yaitu At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Takrib. Alhamdulillah, versi PDF-nya sudah sampai di halaman 92 atau kitab zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Kitabuz zakati. Ini kitab membahas tentang zakat. Zakat secara bahasa artinya bertambah. Zakat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya bertambah. Kalau dalam istilah agama arti zakat yaitu nama bagi sejumlah harta. Nama harta tertentu yang diambil dari harta tertentu kemudian dibagikan kepada orang-orang tertentu. Itu namanya zakat. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'a. Wajiblah oleh zakat dalam 5 perkara. Ini Arabnya zahir semuanya. Zakat wajib dalam 5 perkara. Wahyal mawashi wal asmanu wad duru'u wal thimaru wa urudut tijarah. Wahya dan bermula dianya 5 perkara itu al-mawashi, binatang ternak, wal asmanu dan yang berharga, emas dan perak maksudnya di sini. Nanti para ulama juga memasukkan uang rupiah, uang dolar, uang apapun dimasukkan ke dalam asman. Wad duru'u kemudian biji-bijian, wad thimaru buah-buahan, wa urudut tijarah dan harta perdagangan. Jadi ada 5 kelompok besar secara umum yang wajib dizakati. Binatang ternak nanti akan dijelaskan binatang ternak apa aja. Kemudian asman, emas dan perak masuk rupiah di dalamnya. Az-zuru, biji-bijian juga enggak semua biji-bijian. Wasimar, buah-buahan dan urudut tijarah, harta perdagangan. Ini Arab semuanya kelihatannya zahir. Fa'ammal mawashi, tafsil satu-satu. Fa'ammal mawashi fatajibuz zakatu fi salasati ajnasin minha. Maka adapun bermula mawashi, binatang ternak, itu nisya maka tajibuz zakah, wajiblah oleh zakat pada 3 jenis minha darinya mawashi. Ada 3 jenis mawashi yang wajib dizakati. Binatang ternak yang wajib dizakati ada 3 macam. Wahya al-ibilu wal baqar wal ghanam. Dan dianya 3 itu al-ibil, onta, wal baqar dan lembu masuk kerbau di dalamnya, wal ghanamu, domba masuk juga, maiz, syah, kambing. 3 macam. Lembu, onta, kemudian lembu dan kerbau, kemudian onta kambing dan domba. Kita lihat di sini penjelasan tentang dalil wajibnya zakat. 1. Al-aslu fi wujubiz zakati mutlakan ayatun. Bermula asal pada wajib zakat secara mutlak, secara umum. Wajib zakat, dalil tentang wajibnya zakat secara umum tanpa berkaitan dengan jenis harta. Apa hewan, apa biji-bijian, apa emas dan perak, tanpa terkait, tapi secara umum itu ayatun, ada beberapa ayat, minha, sebahagian darinya ayat itu qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil olehmu wahai Muhammad min amwalihim dari harta-harta mereka orang yang beriman. Jadi di sini umum harta, khuz min amwalihim, ambil olehmu dari umum harta mereka, sadaqatan akan satu sedekah, tutahhiruhum yang akan membersihkan ianya sedekah akan mereka, wa tuzakkihim biha dan menyucikan ianya sedekah tadi akan mereka, biha dengannya. Atau ini kembali kepada Nabi. Ambil olehmu dari harta-harta mereka akan sedekah, tutahhiruhum yang engkau sucikan akan mereka, tuzakkihim engkau bersihkan akan mereka, biha dengannya sedekah. Jadi sedekah di sini maksudnya zakat. Zakat itu bisa menyucikan kita, menyucikan harta kita, menyucikan jiwa-jiwa kita. At-Taubah. Tasluhu ahwaluhum, tuslihu ahwalahum wa tahfaduhum minasyuhi wa nahwi. Apa arti tutahhiruhum? Artinya tuslihu ahwalahum, engkau perbaiki akan keadaan mereka, tahfaduhum engkau jaga mereka
minasyuhi daripada kekikiran dan seumpamanya kekikiran. Wa yastahiqu nabihal madih wassana, dan berhak mereka dengan sebabnya sedekah tadi akan madih, akan pujian dan sanjungan. Nah, ini maksudnya tuzaki, engkau bersihkan mereka dengannya sedekah, artinya mereka berhak dengan sebab sedekah itu berhak pujian dan sanjungan, kata Allah. Ya, jadi banyak ayat-ayat yang lain yang tidak disebutkan di sini. Wa ahadisu, datang kepada ayat tu. Jadi dalil tentang wajib zakat juga ada banyak hadis. Minha, di antaranya hadis yaitu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, bagi Sayyidina Mu'ad radhiyallahu an. Nah, kapan Nabi berkata kepada Sayyidina Mu'ad, indama wajjahu ilal Yaman, ketika menghadapkan Nabi akannya Mu'ad ke Yaman. Ketika Nabi mengirim Mu'ad ke Yaman, Nabi berkata, fa'limhum annallaha aftarada alaihim sadaqatan. Beritahukan olehmu kepada mereka penduduk Yaman, annallah, bahwa sungguh Allah iftarada, mewajibkan kepada mereka sadaqah, tu'khadu min aghniyaihim, yang diambilkan akan dianya sedekah dari orang kaya-kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, maka dikembalikan akan dianya sedekah kepada orang-orang fakir dari mereka. Itu dalilnya tentang kewajiban zakat. Dan dari dalil ini juga sebahagian ulama memahami bahwa enggak boleh memindahkan zakat. Karena kata Nabi, tu'khadu min aghniyaihim, diambil zakat itu dari orang kaya mereka, dikembalikan kepada fakir mereka. Berarti harus dibagikan kepada fakir yang ada di wilayah harta zakat. Nah itu, walaupun nanti ada hadis-hadis yang lain, sehingga ulama nanti berbeda pendapat tentang boleh tidaknya memindahkan zakat. Lebih-lebih bila karena ada hajat. Kemudian rawahul Bukhari, itu hadis telah meriwayatkan akannya oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor hadis 1331, oleh Imam Muslim nomor hadis 19, dan oleh selain keduanya. Wa amma wujubuha fil asya'il madzukurah fasatta'ti adillatuhu fi mawadhi'iha. Adapun bermula wajibnya zakat pada perkara-perkara yang disebutkan, maka akan datanglah oleh dalilnya pada tempat-tempatnya nanti. Jadi itu tadi dalil kewajiban zakat secara umum. Adapun dalil secara khusus tentang harta tijarah, mana dalilnya, emas dan perak mana dalilnya, binatang ternak, biji-bijian, buah-buahan mana dalilnya, itu nanti berarti secara khusus nanti akan dijelaskan. Kemudian ini dua apa maksudnya? Tentang yang wajib zakat dari binatang ternak, yaitu onta, lembu, dan kambing. Kita lihat dalilnya dua nih. Dalla ala wujubiz zakati fi hadhil ajnasi wa ala katsirin min syurutiha al-atiyah. Ma rawahul Bukhari, dan menunjukkan kepada kewajiban zakat pada ini jenis onta, lembu, dan kambing, dan kepada kebanyakan dari syarat-syaratnya zakat yang akan datang syaratnya oleh dalla fa'il dalla, menunjukkan kepada kewajiban zakat pada lembu, onta, dan kambing oleh rawahul Bukhari, oleh hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Abu Bakrin radhiyallahu an katabalahu kitaban, bahwa sungguh Abi Bakar radhiyallahu an katabalahu, menulis hanya Abu Bakar untuknya Anas bin Malik, kitaban akan satu kitab, wa ba'asahu bihi ilal Bahrain, dan mengirim ianya Abu Bakar akannya Anas ke Bahrain, dengannya kitab tadi ke Bahrain. Artinya Abu Bakar menuliskan satu surat, diserahkan kepada Anas bin Malik, kemudian Anas bin Malik diperintahkan untuk pergi ke Bahrain. Wa fi awalihi, dan dalam awalnya surat itu, bismillahirrahmanirrahim, hadhihi faridatus sadaqati allati farradaha Rasulullah. Bermula ini itu kewajiban sedekah, kewajiban allati yang telah mewajibkan akannya sedekah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib kepada siapa? Alal muslimin, kepada kaum muslimin. Faman sa'alaha minal muslimin ala wajhiha falyu'taha, maka bermula siapapun yang meminta ianya Anas akannya sedekah dari orang muslim ala wajhiha, sesuai dengan aturannya sedekah, falyu'tiha, maka hendak memberi ia akannya sedekah. Wa man sa'ala fawqaha fala yu'ta, maka siman-siman yang meminta ianya Anas akan di atasnya sedekah, maka tidak diberikan akan dianya Anas. Artinya begitu isi surat.
Kalau Anas nanti meminta sesuai dengan aturan, hendaklah kaum muslimin di sini memberikan semuanya. Kalau diminta lebih dari aturan, jangan diberikan. Begitu. Wa fihi dzikru hadhil ajnah, dan dalamnya kitab itu ada sebutan tentang jenis-jenis ini. Dalam kitab Abu Bakar itu ada sebutan jenis. Wa bayanu ansibatiha, dan dalamnya kitab juga ada sebutan penjelasan. Wa fihi bayanu ansibatiha. Bayanu kita atah kepada zikru, dan dalamnya kitab Abu Bakar juga ada bayanu ansibatiha, menjelaskan tentang nisabnya zakat. Wa ma yajibu fiha, dan mama yang wajib ia padanya zakat. Wa sayati dzalika mufarraqan fi mawadhi'ih, akan datanglah oleh semua penjelasan itu secara terpisah-pisah fi mawadhi'ihi, pada tempatnya. Nah, ini. Wa syara'itu wujubiha sittatu asya'a, dan bermula syarat wajibnya zakat itu ada 6 perkara. Ini syarat wajib zakat secara umum. Nah, zakat apapun syarat wajibnya ada 6. Yang pertama al-islamu, yang pertama Islam tentunya. Wajib zakat kepada orang Islam, pemilik harta itu harus muslim. Wal hurriyatu, yang kedua merdeka, karena hamba sahaya tentunya enggak memiliki hak harta. Islam, merdeka. Wal milkut tamu, memiliki milik yang sempurna. Nah, nanti penjelasannya. Wan nisabu, dan nisab. Wal haulu, dan ada tahunnya. Wasaum, dan saum. Arti saum ini, binatang ternak yang dia digembala, bukan diumpanin. Jadi arti saum itu digembalakan pada penggembalaan yang umum dah, yang dibolehkan. Artinya bukan umpannya, bukan dibeli. Nah, jadi kita ulang lagi syarat wajibnya zakat. Ini kelihatan juga secara umum dan menyangkut juga dengan binatang ternak karena ada saumnya. Yang pertama Islam. Islam itu dalam zakat apapun disyarat pemiliknya Islam. Kemudian merdeka dalam zakat apapun. Yang ketiga milik yang sempurna. Yang keempat sampai nisabnya. Ini berlaku dalam semua zakat. Wal haulu, dan sampai tahunnya. Kecuali masalah tahun ini panen biji-bijian ini setiap kali panen, bukan menyangkut dengan tahun. Jadi ini berarti syarat secara umum. Kemudian saum, yaitu kalau binatang ternak digembala, bukan umpannya dibeli. Nah, kita lihat dalilnya. Ayyakunal malu qadaran muayyanan. Maksud nisab yaitu adalah harta itu kadar tertentu. Nanti setiap harta akan dijelaskan kadarnya berapa hingga dia wajib zakat. Hatta tajiba fi zakah, hingga wajib padanya harta oleh zakat. Wa fil misbahil munir, dalam kitab Misbahul Munir tertulis wal qadrul mu'tabaru li wujubiz zakah. Nisab itu artinya kadar mu'tabar, nilai yang diperhitungkan untuk wajib zakat. Sesuatu harta baru diwajibkan zakat ada nisabnya. Apa arti nisabnya? Kadar tertentu, di mana bila harta sudah sampai kadar tertentu tersebut wajiblah zakatnya. Wa sayati bayanu nisabi kulli malin fi mawdi'ihi ma'a dalilih, akan datanglah oleh penjelasan nisab setiap harta pada tempatnya bersama dalilnya. Kemudian yang kedua, harta itu harus melewati setahun dulu. Apa dalilnya? 2. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihil haul. Tidak ada pada harta itu zakat hingga yahula, hingga berputar kepadanya harta oleh setahun. Jadi harta baru dizakati ada setahun dulu. Tentunya ada harta tertentu. Karena ada harta-harta yang tidak disyaratkan tahun nanti, seperti harta temuan atau seperti panen. Hatta yamduya, hingga lalu kepada milik ala tamallukihi, hingga lalulah kepada memilikinya harta oleh amon kamariyun, oleh tahun hijriyah, peredaran bulan, bukan peredaran matahari, 360 hari. Nah, kemudian 3,
Kita lihat 3 ini apa arti 3? As-saum. As-saum, apa arti saum? Huwar ra'yu lil masyati fi kala'in mubahin kullal hauli au aksarahu. Artinya, arti saum yaitu ar-ra'yu, menggembala bagi hewan, fi kala'in mubah, dalam padang rumput yang dibolehkan, kullal haul, seluruh tahun, dari awal tahun hingga akhir tahun, au aksarahu, atau kebanyakannya tahun. Artinya 7 bulan misalkan kita gembala, walaupun sisa dari 7 bulan itu kita umpanin. Nah, itu nanti tetap dianggap saum, baik kita gembala setahun penuh atau kebanyakan menggembalanya daripada kita umpanin. Itu syarat baru wajib zakat pada binatang ternak. Ja'a fi kitab Abi Bakar. Telah datang dalam kitab Abi Bakar radhiyallahu anhu oleh tulisan fi sadaqatil ghanami fi saimatiha. Pada sedekah kambing atau domba pada saimahnya. Arti saimahnya kambing-kambing yang digembalakan. Nah, ini sepintas tentang syarat-syarat wajib zakat. Nanti kita lanjutkan tentang asman. Apa yang dimaksud dengan emas dan perak. Kalau ada yang pengen bertanya tentang i'rab, boleh meninggalkan komentarnya. Kelihatannya i'rabnya jelas, terang, mudah. Walhamdulillah, sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.